saja, ya. Tidak harus ilmu itu misalnya ilmu fikih, enggak. Ilmu apa saja, karena dalam Islam itu enggak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengamalkan ilmunya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi sedekah jariah kita. Ketika kita nanti meninggal, ini kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nunung, disampaikan juga oleh Pak Nurholis, ya, bahwa di antara pesan dari novel ini adalah supaya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan itu bagian terpenting untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu pengetahuan kita miliki, kemudian kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda ilmu itu sia-sia. Karena yang memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya semakin kita memiliki ilmu, kita akan semakin ingat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitabnya yang lain, ya, Imam Ghazali menjelaskan bahwa melalui sebuah hadis, Imam Ghazali menulis sebuah hadis, ya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, tidak tambah tercerahkan untuk dekat dengan Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ilmu itu tidak akan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah kerugian yang luar biasa. Maka ilmu apa saja, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mestinya ketika seseorang itu mendapatkan tambahan ilmu, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat secara batin, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga secara praktik, secara real, itu semakin dekat dengan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menganggap bahwa misalnya ilmu eksakta, ilmu teknik, terus kemudian itu ilmu umum. Kalau yang dekat dengan Allah itu ya ilmu misalnya ilmu tauhid, ilmu tasawuf, hanya itu enggak. Di dalam Islam enggak ada dikotomi semacam itu. Ya. Semua ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka misalnya ilmu teknik misalnya. Ya. Jangan dikira ilmu teknik ini tidak bisa mendekatkan seseorang dengan sangat mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau orang mau membangun masjid yang nyaman, membangun masjid yang bagus. Apakah membangun masjid itu hanya cukup dengan ilmu fikih saja? Tidak cukup. Ya kan? Terkait sama mungkin kalau itu wakaf, sebaiknya bagaimana itu terkait sama fikih. Tetapi membangun masjid yang indah, yang kokoh, yang nyaman, itu adalah ilmu teknik, ilmu arsitek, ilmu teknik sipil. Membangun masjid yang kemudian misalnya supaya bagaimana caranya supaya ngirit, sehingga kalau pengajian itu hanya di dalam masjid, itu nggak perlu pengeras suara. Bagaimana supaya imam itu khutbah, ya, seandainya nggak pakai pengeras suara, itu seluruh isi masjid itu bisa mendengarkannya. Ini juga ilmu teknik, ada tekniknya. Bagaimana tata ruangnya itu. Ya. Nah, kadang-kadang kan masjid kita asal jadi, ya. Sehingga kadang-kadang ketika dikasih mic malah suaranya bertabrakan, dengung dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ada ilmunya, dipakai ilmunya, maka bisa dibikin satu tata ruang yang itu akan menghemat dan akan membuat nyaman. Bahwa sang khotib, sang imam ketika mengimami, seandainya pun nggak pakai speaker, itu suaranya akan sampai ke seluruh masjid. Ini adalah ilmu teknik. Dan semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke Kembar Rindu. Kembar Rindu juga mengajak anak-anak muda supaya memiliki mental
mental baja, mental maraton, mental berani menghadapi kehidupan. Saya contohkan di dalam novel ini adalah ridho dan kemudian Syifa. Saya mengajak anak-anak muda yang punya ilmu seperti Ridho itu berani pulang kampung, berani membangun kampungnya, ya begitu. Kalau semua orang yang berhasil kemudian dia inginnya semuanya itu tinggal di kota, terus siapa yang bangun desa, siapa yang bangun kampung? Ya memang tantangan ada di mana kita berkiprah selama di atas bumi Allah itu sama saja sebenarnya, iya gitu kan. Tapi harus punya masing-masing dari kita harus punya kecintaan kepada daerah kita, kepada kampung kita, tempat kelahiran kita. Kita punya tanggung jawab. Kalau seandainya Anda nanti sukses, kemudian karena memang tugas ya, memang Allah tempatkan di kota misalnya, tapi jangan lupa untuk membangun kampung. Itu spirit yang ingin saya sampaikan di buku ini, sehingga kalau semua anak-anak muda di Indonesia itu punya spirit semacam itu, maka pembangunan ini akan merata dengan secara alamiah, karena masing-masing orang yang berhasil ingin juga membangun kampungnya. Ini kira-kira yang saya sampaikan dalam novel Kembara Rindu. Sudah cukup panjang saya memberikan pengantar, karena ini temanya adalah talk show ya. Saya kira kemudian kita bisa berdialog. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya kita bisa berdialog. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan terkait sama Kembara Rindu, atau terkait karya-karya saya yang lain, atau terkait tentang tulis menulis, terkait sama literasi, monggo ahlan wa sahlan. Sekali lagi saya apresiasi apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan, kepada Republika, dan kepada seluruh peserta. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya belum terdengar Pak Nurholis, apakah masih mute? Saya belum mendengar suara Pak Nurholis. Copot ternyata Bang Abik. Ya, sudah terdengar? Iya, udah dengar. Terima kasih. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasannya dan tergoda juga untuk bertanya karena saya nonton film Fahri juga. Dan ini ada sosok Ridho yang kira-kira kurang lebih sama ya. Ketika saya nonton film itu, lalu saya diskusi dengan anak saya, dia mengatakan sempurna sekali Pak katanya. Jadi sebagai sosok manusia itu terlalu sempurna. Maka ketika sempurna dan tadi juga dijelaskan contohnya itu ya pahlawan super. Begitu sempurnanya tokoh itu, maka lalu kemudian sulit dijangkau. Sama seperti buku-buku pelajaran kita mengilustrasikan tentang sosok pahlawannya itu terlalu sempurna sekali. Pangeran Diponegoro, di tempat kami ada Pangeran Antasari, hampir-hampir tidak ada cacat celah. Sehingga lalu kemudian untuk dijangkau oleh anak muda sekarang itu terasa jauh. Jadi menjadi makhluk yang padahal dia makhluk nyata, tapi menjadi makhluk imajiner yang tidak mungkin dijangkau. Nah kira-kira dengan sosok yang sempurna itu bagaimana menurunkannya agar supaya anak muda kita bisa menjangkau bahwa itu adalah orang yang ada di sekitarnya juga, bukan orang lain di luar dunia ini yang tidak nyata. Kira-kira komentar bagaimana Kang Abik? Baik, ini menarik sekali yang ditanyakan oleh Pak Nurholis Majid ya. Fahri memang seringkali salah satu kritikan yang sering dikritik oleh kritikus sastra ya, terkait sama tokoh Fahri dianggap
apa itu sangat sempurna begitu ya. Sesungguhnya saya punya alasan ya kenapa saya bikin tokoh Fahri seperti itu. Kalau dikatakan sempurna, itu sebenarnya Fahri tidak sempurna juga. Ya. Hanya kan begini, masalahnya adalah kita ini seringkali disuguhi oleh sesuatu yang apa itu sesuatu yang kalau kita boleh mengatakan bahwa sesuatu itu kurang bagus dan itu terlalu sering disuguhkan kepada kita, sehingga ketika kita mendapatkan atau dikasihkan contoh sesuatu yang sedikit bagus itu dianggap sempurna, gitu kan? Misalnya apa itu ketika anak-anak itu melihat apa itu tontonan di televisi, berita-berita yang ada di televisi, kemudian dari berita itu kemudian menyebar di medsos dan sebagainya misalnya. Nah itu kan berita-berita yang kadang-kadang kalau kita boleh jujur itu nggak perlu diberitakan, tetapi selalu diberitakan, bahkan dijejalkan, dipaksakan. Bahkan kita ada mual sekalipun untuk dipaksakan. Misalnya artis A melakukan sesuatu, kita tahu sesuatu itu tuh dilarang oleh agama dan nggak bahkan secara normalnya juga itu nggak pas. Tapi di media ini diberitakan, di media ini diberitakan, di media ini diberitakan. Terus kalau ada yang positif, itu jarang. Intensitas pemberitaan itu jarang sekali yang positif. Ya kan? Kalau ada artis misalnya beberapa waktu yang lalu ada apa itu pemberitaan misalnya mohon maaf ya tindakan asusila dengan apa itu dihargai sekian puluh juta seperti itu pemberitaan masif sekali, bahkan yang apa itu yang tidak berkenaan dengan dia pun dicari-cari dan terus begitu. Tetapi anak-anak muda kita, bahkan tokoh-tokoh kita yang punya prestasi-prestasi luar biasa, itu jarang mendapatkan porsi yang seperti itu. Kalau itu porsinya adalah misalnya ya porsinya adalah 1000 kali pemberitaan misalnya. Paling yang prestasi itu mungkin cuma puluhan di porsinya cuma puluhan pemberitaannya. Sehingga apa? Kalau kita punya sesuatu yang bagus kita sampaikan, maka dianggap oh itu tidak mungkin. Contoh Fahri di Ayat-Ayat Cinta saya gambarkan dia adalah mahasiswa Indonesia sedang S2. Dia rajin talaki kepada ulama-ulama yang ada di Mesir. Dia sedang proses nulis. Dia hafal Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah ada tokoh seperti Fahri? Jawaban saya, banyak. Masalahnya, yang banyak ini tidak diberitakan secara masif. Fahri ini kan pada akhirnya tidak selesai S2 di Al-Azhar. Tetapi saya punya teman-teman yang bahkan sampai S3 di Al-Azhar. Teman-teman yang kemudian juga hafal Al-Quran dan S3 di Al-Azhar sampai selesai. Tapi kan nggak ada yang memberitakan dengan sangat intens. Sehingga tokoh seperti Fahri itu dianggap entah di mana begitu. Kemudian Fahri mengajar saya pikir memang sengaja, meskipun saya dikritik luar biasa, tidak saya turunkan. Tidak kemudian terus supaya Fahri melanding, terus kemudian saya bikin, terus Fahri itu kemudian dia dugem gitu misalnya, enggak. Fahri adalah Fahri. Saya bikin dia harus naik grade-nya. Dari yang dia S2 di Al-Azhar, saya bikin dia selesai S3 di Jerman, kemudian dia mengajar di kampus terkemuka di dunia, di Edinburgh. Kalau kemudian ditanyakan apa ada, banyak orang juga menggugat lagi Fahri ini. Hebat sekali Fahri bisa mengajar di kampus terkemuka di dunia. Inilah mental mohon maaf, mental kita terlalu kurang percaya diri. Padahal kita punya orang-orang Indonesia yang boleh kita temukan dia menjadi profesor di Jepang, orang Indonesia menjadi profesor di Amerika, banyak sekali. Ya, saya keliling Amerika 3 kali dan saya bertemu dengan orang Indonesia yang hebat-hebat di sana. Ada teman kita yang menjadi profesor di California, di
itu di Los Angeles, ada teman kita yang jadi profesor di Indiana University, ada teman kita yang jadi profesor di banyak di Inggris juga sama punya teman yang jadi profesor di Sussex University di profesor matematika. Kemudian ada saya sekarang punya teman sekarang profesor di Bremen University di Jerman, ya kan? Dan mereka orang-orang yang dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, katakanlah lebih bagus dari Fahri kalau kita boleh jujur, karena sudah sampai levelnya profesor. Tapi ini tidak menjadi konsumsi publik yang terus dekat dan yang berprestasi di tempat kita itu banyak sekali. Kembali, kalau Fahri ini, misalnya tokoh seperti Fahri ini diletakkan di zaman Imam Syafi'i misalnya, itu Fahri ini menjadi orang yang awam. Itu saja zaman Imam Syafi'i lah. Di zaman-zamannya Imam Nawawi Al-Bantani misalnya, kita punya tokoh-tokoh ya tahun 1800-an, Nawawi Al-Bantani, Mahfud Ad-Dirmasi, itu tidak hanya dia seorang santri yang menjaga diri dan alim, enggak, dia bahkan adalah ulama terkemuka yang kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Ya. Artinya kita punya tradisi itu, punya tradisi orang-orang yang hebat itu. Nah, ini memang saya seperti melawan arus, karena kemudian kalau dalam penilaian kritikus sastra, maka ya saya tahu misalnya kalau bisa menggambarkan manusia yang itu bisa saja membuat tokoh-tokoh misalnya orang yang berkecimpung di dunia hitam terus kemudian dia tobat misalnya, atau mungkin nggak sampai tobat tapi udah ada si baiknya gitulah. Saya paham itu, saya bisa aja bikin semacam itu, tapi enggak, karena tujuan saya adalah untuk menginspirasi anak-anak muda kita. Dan alhamdulillah, meskipun mungkin sebagian masih merasa bahwa itu ada gap ya, tapi alhamdulillah ada teman-teman kita yang saat ini bahkan selesai S3 di Jerman, dan dia mengatakan, Kang, alhamdulillah itu saya semangat belajar karena saya terinspirasi oleh Fahri, alhamdulillah. Dia kemudian sudah selesai S3 di Jerman. Ada yang selesai S3 di Amerika dan seterusnya. Karena kita kalaupun nggak banyak tetap alhamdulillah ada yang terinspirasi, ya kan? Itu Pak Nurholis yang bisa saya sampaikan, ya kan? Terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Ini ada banyak pertanyaan sekali nih, saya bacakan saja. Ada Sari di Tanah Laut bertanya soal apa yang mendorong membuat novel ini sehingga menjadi begitu dicintai dan apa tujuannya. Lalu kemudian ada Nurul Paujiah ini di Pasaman Barat. Apa yang membuat Kang Abik terinspirasi untuk menulis novel ini? Jadi inspirasinya itu dari mana soal novel Kembara Rindu ini? Dan solusi menurut Kang Abik untuk memacu semangat dalam menulis novel ini bagaimana? Lalu ada pertanyaan dari Nakia Syam di Lampung. Wah, jauh sekali nih. Kang Abik, ketika menulis novel, apakah sudah direncanakan untuk novel akan difilmkan? Kalau iya, apa saja kriteria novel yang layak difilmkan? Nah, kira-kira nih Nakia ini ingin nulis novel juga dan sudah punya pandangan ke depan kalau novel seperti ini akan bisa difilmkan. Ada Muhammad Solihin di Makassar. Setelah membaca novel Kembara Rindu, banyak nilai-nilai yang saya dapat. Bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan konsistensi, integritas dalam hidup? Wah, ini luar biasa. Silakan Kang Abik, pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, ini ada berondong oleh banyak pertanyaan. Baik, dari Mbak Sari, yang mendorong menulis novel ini. Dorongan yang paling utama saya menulis adalah berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk menulis. Saya berusaha untuk mensyukuri nikmat itu dengan menggunakan berusaha ya ikhtiar sebaik-baiknya untuk menulis. Jadi antaranya adalah dengan menulis novel. Dengan yang berikutnya adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan yang berikutnya adalah
ingin melihat anak-anak Indonesia ini, remaja-remaja Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang yasluk fi thoriqi al-mustaqim, ya, anak-anak muda yang berjalan di jalan yang mustaqim, yang berprestasi. Karena anak-anak muda sekarang ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan karena Indonesia adalah mayoritasnya memeluk agama Islam, jadi sebagian besar anak muda ini adalah anak-anak muda yang Muslim. Maka cara yang saya ikhtiarkan adalah mendekatkan mereka dengan ajaran Islam yang hanif, yang lurus, yang menggembirakan, ajaran Islam yang membuat bahagia, yang memotivasi untuk sukses, ya. Itu saya gambarkan ya lewat dialog-dialog, misalnya di novel ini, ya, dialog-dialog antara Ridho dengan Kiai Nawir, Ridho dengan Syifa, dan seterusnya, ya. Kemudian inspirasi yang ditanyakan tadi oleh Mbak Nurul, ya, menulis novel ini inspirasinya dari mana, ya? Inspirasinya dari mana-mana. Karena setiap mungkin bagian-bagian tertentu itu bisa inspirasi dari tempat-tempat yang lain. Misalnya tentang Lampung, misalnya inspirasinya juga dari teman-teman yang saya punya teman dari Lampung, juga saya pernah keliling Lampung, itu menjadi satu inspirasi. Tapi tema tentang Kembara Rindu, ini sendiri inspirasinya adalah inspirasi tentang saya melihat, ya, di beberapa daerah, saya tidak ada banyak daerah, ya, terutama di daerah dekat saya, ya, ada beberapa daerah, beberapa desa itu yang desa itu lebih banyak dihuni oleh orang-orang tua, ya kan? Sampai ada beberapa daerah yang saya temukan di beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya, ya, sampai ketika ada orang tua itu meninggal, itu sampai semacam kebingungan mencari orang yang bisa menggali kubur untuk orang ini, karena isinya orang-orang tua. Harus mendatangkan pemuda dari desa yang lain, padahal di situ juga masih desa, ya, masih ada persawahan dan sebagainya. Anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya ke kota-kota, terutama memang ke Jakarta, banyak ke Jakarta. Kapan mereka pulang? Mereka pulang kalau mau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri banyak anak muda tuh pulang semuanya. Nah, ini menurut saya ada sesuatu yang kurang pas, saya rasa, ya. Mestinya ada yang harus memberdayakan desa itu, ekonomi juga harus digerakkan di desa itu, sehingga tidak semua anak muda itu lari ke kota, sehingga desa itu menjadi desa yang asyik untuk semuanya, termasuk untuk anak-anak mudanya. Ini salah satu inspirasi, ya, dari fenomena yang saya lihat. Maka kemudian saya bikin novel Kembara Rindu, yang nanti Ridho itu pulang ke kampungnya, di desanya yang sangat indah. Dan kita semua, saya rasa desa kita semuanya, bagi kita indah, ya. Itu Mbak, inspirasinya. Terus bagaimana memacu semangat menulis, ya. Semangat menulis itu bisa kita pacu pertama kalau kita tahu faedah menulis. Kenapa kita harus menulis? Keutamaan menulis itu apa, ya? Maka sering saya sampaikan ketika saya mengisi pelatihan menulis, ya, bikinlah definisi yang menggairahkan tentang menulis. Masing-masing orang itu punya definisi yang bisa berbeda-beda. Kalau definisi kita itu ikut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah mengarang, menulis adalah menyusun kalimat misalnya, dan seterusnya. Itu definisi, ya, tepat pasti, karena itu udah ahli, ya, para ahli yang membuat definisi di Kamus Besar, ya. Tetapi itu definisi yang mungkin kurang menggairahkan. Kalau menulis adalah mengarang, maka bayangan Anda berarti kan menyusun kalimat dan sebagainya. Kalau kira-kira buku itu setebal 300 halaman, bayangan Anda ada berhalaman-halaman cara menyusun kata, betapa boringnya kan begitu. Itu kurang menggairahkan. Tapi kalau Anda mungkin punya definisi, misalnya, menulis adalah kalau Anda misalnya anak muda yang udah saatnya usia untuk menikah misalnya, menulis adalah menyiapkan mahar
untuk calon istri tercinta. Itu kan semangat kan. Jadi bergairah begitu. Atau Anda punya cita-cita bisa umroh bareng dengan orang tua, mengumrohkan orang tua. Maka Anda bisa punya definisi menulis adalah mengumrohkan kedua orang tua tercinta. Kemudian kita bisa tawaf bareng di Ka'bah, ya kan, dari hasil royalti. Menulis adalah keliling dunia, menulis adalah membahagiakan kedua orang tua, menulis adalah membuat bangga guru-guru saya mulai dari SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai jurusan saya sampai gitu. Karena ketika Anda berhasil menulis, kemudian buku Anda diterbitkan, itu pasti guru-guru Anda akan merasa sangat bahagia dan bangga dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk menyemangati menulis. Berikutnya adalah Anda harus sering-sering bersilaturahim, kalau perlu punya komunitas sesama penulis ya. Misalnya di banyak daerah itu ada komunitas menulis ya. Anda boleh masuk, salah satunya bisa lewat forum Lingkar Pena misalnya. Forum Lingkar Pena itu ada di seluruh Indonesia, itu ada, Anda bisa gabung di sana sehingga bisa saling menyemangati untuk terus menulis. Kemudian berikutnya dari Mbak Nadia Syam, Pak Nurholis, sekedar informasi, Mbak Nadia Syam ini salah satu penulis terkemuka di Lampung. Terima kasih Mbak Nadia sudah ikut bincang-bincang pada sore hari ini ya. Beliau juga penggerak literasi di Lampung. Mbak Nadia bertanya yang sesungguhnya Mbak Nadia udah tahu jawabannya sesungguhnya, karena beberapa di Lampung juga berdiskusi dengan teman-teman penulis di Lampung ya. Jadi apakah sudah ada rencana difilmkan ya? Jujur kalau saya boleh saya sampaikan, ketika saya menulis novel, maka yang menjadi fokus saya adalah bagaimana menulis novel sebaik-baiknya. Itu fokus saya. Adapun nanti difilmkan apa tidak, itu adalah semacam multiplier effect. Jadi kalau tulisannya hasilnya bagus, ya insya Allah akan layak untuk difilmkan, kira begitu. Jadi saya rasa kalau kita berusaha sebaik-baiknya menulis, insya Allah akan layak untuk difilmkan. Kalau sambil menulis itu udah bayangkan difilmkan, itu malah mendistrak menurut saya, bisa terdistrak, nggak akan fokus ya. Kalau kemudian pertanyaannya adalah tulisan seperti apa yang layak difilmkan, ya tentu adalah sebuah karya yang filmis ya, karya yang filmis yang kuat juga unsur dramatiknya, kuat juga pesannya. Kalau sebuah karya itu datar saja, nggak filmis, nggak ada unsur dramatik, yang nggak ada golden scene di dalam karya itu, yaitu membuat para sineas juga nggak tertarik untuk memfilmkan, kan begitu kan. Tapi kalau ada di sana ada konfliknya yang matang, ada pesan yang kuat, kemudian ada sudut pandang yang berbeda dari cerita-cerita yang lain, ini akan menarik sineas untuk mengangkatnya menjadi sebuah film ya. Mbak Nadia boleh melihat misalnya novel saya Ayat-Ayat Cinta 1, Ayat Cinta 2, Ketika Cinta Bertasbih, kemudian Dalam Mihrab Cinta, kemudian Cinta Suci Zahrana, yang semuanya sudah difilmkan, termasuk Merindu Baginda Nabi juga sudah disinetronkan ya. Itu kemudian dari Mas Solihin dari Makassar, supaya kita konsisten menjaga integritas itu bagaimana? Yang pertama Mas, pertanyaan kadang-kadang kita sering harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita ini mencintai diri kita enggak? Semua orang itu kan pasti mencintai dirinya. Nah, ketika kita mencintai diri kita, maka kita berusaha menjaga apa yang paling berharga dalam diri kita. Yang paling berharga itu apa? Di antara yang paling berharga dalam diri kita itu adalah integritas. Integritas. Ya. Kita bisa misalnya memoles diri kita supaya tampak istimewa di depan orang, tapi kan kita tahu siapa kita.
dari situ integritas itu harus kita jaga karena kita mencintai diri kita sendiri. Maka kalau Anda cinta pada diri Anda sendiri, jagalah integritas Anda. Karena yang paling mahal seseorang itu adalah integritas. Kalau kita melihat sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling tampak menonjol dalam diri baginda Rasulullah adalah integritas. Integritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, integritasnya itu sudah tercium keharumannya di seluruh penduduk Mekah. Maka julukannya adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu Mas Solihin. Saya kembali kepada Pak Nurholis, monggo. Makasih Kang Abik, ini ada 3 yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Kami ingin persilahkan singkat, padat. Ada Ibu Endang Sriwijayati. Kami persilakan. Ibu Endang. Silahkan Bu Endang, kalau mungkin masih di mute, Ibu unmute dulu. Ya. Atau Ibu Laili dulu, Laili Rahma. Silakan Ibu Laili Rahma. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya tanyakan pada Kang Abik adalah sering kita jumpai pemuda atau generasi milenial sekarang yang lebih nyaman di tempat baru atau di tanah perantauan sehingga mereka terkadang enggan untuk balik ke tanah perantauan. Nah, mereka punya banyak alasan, misalnya sudah terlanjur nyaman di tempat perantauan. Yang kedua, mungkin dulu sebelum merantau pernah merasa direndahkan atau diremehkan mimpi-mimpinya oleh masyarakat sekitar, atau yang terakhir biasanya itu takut gagal memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya tetap memupuk rindu pada kampung halaman gitu. Terima kasih. Makasih Laili. Kita lanjutkan dulu Kang Abik ya. Ada Ibu Endang. Ada Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Oke. Kalau belum bisa ada Pak Wasto. Silakan Pak Wasto. Halo Pak Wasto. Sepertinya belum bisa bergabung. Silakan Kang Abik menjawab apa yang ditanyakan oleh Laili tadi. Ya, Pak, itu Mbak Laili, hal yang Mbak Laili tanyakan tadi itu juga sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Kadang-kadang merasa nyaman di perantauan, terutama misalnya kalau di desa asalnya itu penuh dengan kekurangan. Misalnya ada sebagian teman-teman kita yang mungkin hidupnya di desa yang bahkan misalnya jalannya itu kalau hujan masih becek dan sangat-sangat jauh, fasilitas juga masih kurang, bahkan ada yang sebagian itu masih belum mendapatkan aliran listrik, kemudian sinyal juga susah ya, di pelosok-pelosok itu masih terjadi ya. Kemudian dia bisa merantau misalnya kuliah kota misalnya, di kota itu secara pendidikan juga akses ilmunya juga lebih mudah, kemudian segala halnya juga tampak lebih mudah, gitu kan. Akhirnya karena dengan kenyamanan itu kemudian terasa malas untuk pulang ke kampung halaman. Itu bagaimana? Coba Mbak Laili, kalau semuanya anak-anak muda kita itu punya pikiran seperti itu semuanya, ya kan? Terus yang bangun daerah itu siapa? Ya. Yang bangun desa itu siapa? Kalau semua anak muda seperti itu, ya.
mestinya ada pikiran bahwa kalau saya di perantauan itu bisa senyaman ini, bagaimana caranya desa saya juga saya bikin senyaman ini. Kalau di perantauan saya bisa mengakses buku-buku dengan sangat mudah, mengakses ilmu pengetahuan dengan sangat mudah, gitu kan. Gimana caranya juga desa saya, anak-anak desa juga bisa mengakses ilmu pengetahuan dengan sangat mudah. Mestinya harus ada yang seperti itu, ya. Harus ada pikiran semacam itu. Tapi yang paling penting sebenarnya begini, Mbak Laili. Yang paling penting itu adalah saya mengajak anak-anak muda kita untuk sukses. Sukses dimanapun saja. Saya tidak mewajibkan harus pulang kampung, enggak. Ya kan, karena kan kita nggak tahu ya, misalnya nih Mbak Laili kan cewek misalnya, terus kemudian nikah misalnya kan. Kalau nanti kemudian nikah kan nggak tahu juga nanti hidup sama suaminya di mana kan. Misalnya suaminya mengajak hidup di mana kan, tugas di mana kan, ya bersama dengan suami kan, kira-kira begitu kan. Ya intinya adalah anak-anak muda itu saya dorong, saya motivasi untuk sukses. Setelah sukses itu jangan lupa dengan kampung halaman. Syukur-syukur berkenan untuk balik ke kampung halaman. Jadi ada orang-orang yang mencari ilmu kemudian kembali ke kampungnya. Karena dalam Al-Quran itu juga digambarkan ya, jangan semuanya itu pergi untuk berjihad. Harus ada sebagian itu yang pergi menuntut ilmu, nanti kembali lagi ke daerahnya untuk mengamalkan ilmunya. Liyungdiru qaumahum idza raja'u, kan, untuk kembali memberikan pencerahan-pencerahan kepada kaumnya ketika dia kembali ke kampungnya. Jadi kalau tadi misalnya pernah dilecehkan atau pernah direndahkan di kampungnya sehingga malas pulang, justru itu menjadi pembuktian. Kalau misalnya Mbak sukses kemudian pulang kan menjadi pembuktian bahwa saya bisa sukses, ya kan. Tapi bukan untuk kemudian untuk menjadi sombong di kampung, enggak ya. Itu untuk pembuktian saja bahwa saya alhamdulillah bisa sukses, bahwa Anda keliru ketika dulu merendahkan saya misalnya. Itu justru semacam itu. Intinya adalah harus ada semangat untuk kita memberikan sumbangsih kepada kampung kita, tempat kita pernah dibesarkan, kampung tempat kita pernah meminum airnya, kemudian menghirup udaranya. Itu intinya, Mbak Laili. Kembali ke Pak Nurhalis. Ya, pertanyaan terakhir nih Kang Abik dari Khairatul Awaliyah di Kebumen. Pertanyaannya teknis nih. Bagaimana tips-tips menulis dari Bapak, terutama cara penyampaian yang sederhana tapi tetap mengena di hati pembaca, serta menghidupkan karakter tokoh? Ini penting sekali bagi secara umum ya, ini karena sebenarnya ini kan jawabannya harus panjang ini. Harus kursus. Ini sebetulnya tentang menulis novel secara lengkap ini jawabannya ya. Tapi baiklah, bagaimana menulis dengan bahasa yang mengena di hati pembaca ya. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang luar biasa yang pernah disampaikan oleh seorang pakar bahasa Arab, yaitu Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam adalah ma qalla wa dalla. Adalah kalimat yang qalla, yang pendek, wa dalla tapi menunjukkan. Jelas, pendek dan jelas. Enggak muter-muter. Maka sebaiknya kalau versi saya adalah bahwa kata-kata yang kita susun dalam karya kita itu sebisa mungkin adalah difahami oleh pembaca kita. Tidak menghilangkan estetikanya ya, tidak menghilangkan keindahan sastranya.
karena sebenarnya esensi kita berbahasa adalah berkomunikasi dengan pembaca kita. Maka untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita harus punya target yang jelas. Tulisan ini kita tujukan kepada siapa? Karena ketika kita punya target yang jelas, itu bahasa komunikasi kita bisa berbeda. Kalau tulisan Anda tujukan ketika nulis novel misalnya, tujuan Anda adalah supaya dipuji oleh kritikus sastra, ya kan? Maka bacalah novel-novel yang disukai oleh para kritikus sastra. Oh, kritikus sastra suka novel-novel yang seperti ini. Ini. Kemudian Anda bisa tahu, oh berarti novel yang jenis ini nih yang disukai oleh kritikus sastra. Maka Anda bikinlah stylenya seperti itu, maka Anda akan mengena di hati kritikus sastra. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah supaya sampai kepada hati kritikus sastra. Kalau kemudian tujuan Anda kepada anak-anak muda, maka Anda juga harus tahu kira-kira bahasa yang disukai oleh anak-anak muda secara umum itu seperti apa. Saya katakan secara umum, kan anak muda ini punya rentang umur yang berapa. Jadi saya katakan secara umum, ya, karena juga ada anak-anak muda yang suka filsafat misalnya, tapi ini kan nggak banyak. Tentu kalau bahasa novel yang terlalu filsafat, itu juga pasti secara umum nggak akan mengena pada hati anak muda secara umum. Oh, anak muda itu suka yang bahasanya itu, cerita itu seolah-olah ketika anak-anak muda itu membaca, itu dia menjadi bagian dari cerita itu. Jadi ketika pembaca itu membaca karya Anda, dia menjadi bagian dari tokoh itu. Ketika saya menulis tentang Kembaran Rindu, sebagian pembaca saya itu merasa dialah Ridho itu, dialah Syifa itu, dialah tokoh-tokoh yang ada di novel-novel saya itu, karena saya berusaha untuk masuk ke hati mereka. Sebagian yang juga mereka pikirkan, atau sebagian adalah yang mereka idamkan, mereka angankan, ya kira-kira begitu Mbak. Kemudian yang berikutnya adalah bikinlah alur cerita yang matang, yang matang. Jadi sebelum Anda menulis Mbak Khairatul Awaliyah, Anda bikinlah cerita yang matang dulu, alurnya matang. Alur yang matang ini nanti kalau Anda udah punya alur yang matang, itu Anda akan lebih bisa menghayati, nulisnya juga akan lebih lancar. Kalau alurnya belum matang, Anda sudah nulis, nanti Anda itu malah bingung sendiri biasanya. Ini mau kemana lagi? Jadi sudah karena bingung sendiri, jadinya nggak bisa lagi berdialog dengan mesra dengan calon pembaca Anda. Oke, ini yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pertemuan kita ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Nunung dan seluruh jajaran di Perpustakaan Kalimantan Selatan, kepada Pak Awo dan seluruh jajaran di Republika, dan kepada Pak Nurholis, serta kepada seluruh teman-teman semuanya peserta talkshow virtual pada siang hari ini. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan mohon maaf kalau mungkin Kembaran Rindu 2 udah ditunggu-tunggu belum keluar juga, tapi insya Allah segera akan hadir insya Allah. Kita saling mendoakan dan semoga semuanya sehat walafiat dengan pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita kembali normal lagi. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Habib, luar biasa paparannya, sangat mencerahkan sekali. Dan terakhir kami minta closing statement dari Kadis Persib, Ibu Bunda Nunung. Tapi sebelum menyampaikan sambutan, ada pertanyaan dari
dari KIR. Nah, menanyakan ide untuk mendirikan seperti ini dari mana, Bu? Kemudian secara rencana sasaran usianya itu berapa? Mungkin ini sesuatu yang menginspirasi juga. Silakan Ibu Nurul sekaligus menyampaikan closing statement. Kita terima kasih moderator. Kita menjawab pertanyaan dulu dari Sakir Depok ya. Ide untuk mendirikan webinar seperti ini dari mana? Kemudian rencana sasaran audiens usia berapa? Sebenarnya Pak Sakir ya, kita sudah menyusun program pembudayaan kegemaran membaca dan promosi minat baca serta perpustakaan ini, dan kita sudah terjadwal rapi sebenarnya karena kita tidak tahu kalau ternyata ada pandemi. Namun dengan adanya pandemi ini tidak lantas kita berdiam diri, tidak lantas kita mati langkah. Nah, target tujuan itu tidak boleh berubah. Memang banyak yang harus berubah karena ada pandemi ini, tapi tidak merubah target dan tujuan kita. Yang berubah hanya strategi kita saja. Nah, antara lain kita juga sudah merencanakan untuk menghadirkan secara langsung Duta Baca Indonesia ke Kalimantan Selatan untuk yang kesekian kalinya. Namun karena pandemi kita ganti dengan webinar yang kemarin kita laksanakan 24 Juli barusan. Nah, kemudian dalam rangka Hari Anak Nasional kita juga mengadakan webinar dengan Ria Enes dan Boneka Susan. Selanjutnya pada kemarin Senin 3 Agustus kita webinar dengan Ananda Faisal Odang yang sebenarnya itu sudah kita jadwalkan pada tanggal 1 sampai dengan 3 April, tapi karena pandemi sehingga kami baru melaksanakan kemarin. Nah, selain itu pada hari ini juga atas kebaikan dan support yang luar biasa dari teman-teman penerbit Republika, dan itu kami sangat berterima kasih sehingga permintaan kami untuk menghadirkan Kang Abik bisa dipenuhi. Itu adalah suatu kebanggaan bagi kami. Andai saja tidak pandemi, pastinya kami meminta Kang Abik datang kembali ke Kalimantan Selatan, walaupun beliau baru saja pada tanggal 10 Maret kemarin baru saja juga dari perpustakaan Part 6 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Zakir adalah audiensinya usia berapa? Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah wahana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan usia, status sosial maupun gender. Jadi kita tidak membedakan. Ditambah lagi dengan adanya daring ini, kita tidak membatasi, bahkan dari mana saja bisa mengikuti. Ini terbuka. Terbukti kemarin pada acara talkshow Duta Baca Indonesia Mbak Najwa Shihab itu kita diikuti oleh teman-teman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, antara lain dari Singapura Bapak Aslam Repandoko, dan ada juga dari KBRI Kuala Lumpur. Jadi kita tidak membatasi. Demikian saya rasa Pak Repandoko. Adapun closing statement saya, jadi Bapak ini ada sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, pengalaman saya yang sangat luar biasa bersama Kang Abik dan Ustadz Awad serta Ustadz Nasir. Sepulang dari Kang Abik, Ustadz Awad dan Nasir mengisi acara kami di Banjarbaru, saya mengikuti perjalanan beliau. Jadi dari Banjarbaru terbang ke Jakarta dengan penerbangan terakhir, langsung kami naik transportasi darat
menuju pondok pesantren Latansa. Di sana saya ikut beberapa malam di sana. Jadi dari perjalanan itu banyak memberikan kesan, walaupun sebenarnya Kang Abik tidak banyak bicara, tapi banyak yang saya dapatkan dari saya mengikuti perjalanan ke Latansa. Hanya itu Kang Abik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih Dan Nunung. Saya juga selaku moderator pemandu acara ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya sangat terinspirasi, banyak mendapat pengetahuan dari acara ini, dan pesan saya mudah-mudahan karya-karya berikutnya dari Kang Abik selalu menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Nunung, jangan berhenti untuk berinovasi, mencerahkan karena penting sekali literasi di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurhalis Majid SEME yang sudah memandu acara talk show virtual kali ini bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan luar biasa sekali paparan yang menarik sekali dari Kang Abik mengenai novel terbaru beliau, Betul sekali. Kembara Rindu. Kemarin saya ada tidak sengaja ya mencari tahu tentang novel Kembara Rindu ini melalui internet. Ya? Ada salah satu kutipan yang menurut saya menarik sekali. Bagaimana tuh kutipannya? Kita mau dengarkan bersama Niki. Anak panah kalau tidak dilepas dari busurnya, tidak akan pernah sampai pada sasarannya. Demikian juga manusia, jika tidak berani merantau untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan meraih kegemilangannya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Luar biasa quotes kita hari ini ya, Ki ya. Betul sekali. Dan semoga apapun yang paparan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga motivasi kita di hari. Betul sekali. Dan terima kasih kembali kepada Kang Abik. Kami tunggu kedatangan Kang Abik ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin juga tanggal 10 Maret ya. Iya betul, 10 Maret 2020 beliau sempat di sini sebelum pandemi ya. Betul sekali. Dan untuk menutup acara ini, kami persilahkan kembali untuk seluruh partisipan dari live Zoom maupun live streaming YouTube untuk mengisi e-survei dan juga e-sertifikat yang sudah di-share oleh tim panitia pada kolom chat YouTube maupun Zoom. Betul sekali. Dan juga jangan lupa kepada partisipan sekalian untuk follow Instagram kita. Betul. Yaitu @perpuspalnam. Ya, karena update terbaru, info-info terbaru dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan selalu ada setiap harinya ya. Betul sekali. Dan juga kunjungi channel YouTube Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Dan tentunya akan ada acara-acara talk show virtual yang akan diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan di kemudian hari ya, Ki. Betul sekali. Jangan sampai Anda lewatkan. Jangan sampai ketinggalan tentunya. Betul sekali. Dan akhir kata, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara talk show virtual kali ini. Dan juga kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun hal-hal yang tidak disengaja selama rangkaian talk show virtual ini berlangsung. Akhir kata saya Rizky. Dan saya Reza. Salam sehat dan salam literasi untuk kita semuanya.